Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Putramu dan Juru Selamat kami bermohon izin kepadamu untuk belajar, untuk mengetahui kehendak-kehendakmu melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dalam pembelajaran ini. Teman-teman dan sahabat-sahabatmu, kekasihmu yang sedang menonton sebagai pemirsa dari video ini, berkatilah mereka Tuhan, mampukan mereka memahami, mengerti, mengimani, sampai Kau jadikan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu yang Kau kehendaki dari kami semuanya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat kami berbicara tentang sebahagian dari firman-Mu yang akan membekali kami hidup dengan iman percaya kami, maka kami akan berkemenangan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membangun kesadaran kita dulu. Kita sadari dulu bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Sang Pencipta yang punya kuasa di langit dan di bumi, sangat berkuasa penuh. Di dalam keyakinan kita beragama, kita sebut Bapa Surgawi atau Tuhan semesta alam, berkuasa atas alam ini dan atas hidup saya, hidup kita semuanya. Kita sadari itu, dan di sana disebutkan kita ini segambar dan serupa. Jadi kita sangat mulia, diciptakan olehnya, merupakan gambaran dan keserupaan. Jadi kita punya keilahian, ya, punya unsur-unsur ketuhanan, di antaranya kasih yang diajarkan itu, dan kita harus mengampuni, memaafkan siapapun yang menyakiti dan yang membuat memberikan kata-kata yang tidak nyaman, menghina, mencaci, mencerca, membuli. Kita maafkan saja, kita ampuni. Karena itu yang diajarkan. Nah, itu yang saya mau bangun dulu sekarang ini. Kelihatannya perlu supaya tidak menjadi barbar, ya. Kita memahami, menyadari kita ini dimuliakan oleh Tuhan, sangat mulia, tidak seperti binatang dan tanam-tanaman. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah, walaupun harus melalui Yesus, karena Yesus sendiri harus kita pahami juga, berseru, tidak ada satupun yang sampai kepada kemuliaan Bapakku di surga, Sang Penguasa alam ini, kalau tidak melalui aku. Itu hal-hal yang kita sadari dulu. Kelihatannya di situ jangan sampai macet, ya. Kita tidak bisa lompat langsung meminta apa saja, kiranya Tuhan akan memberkati, itu janjinya benar. Tapi kita menyadari dulu posisi kita di mana. Kita tidak bisa sama dengan Tuhan, apalagi lebih tinggi, tetap kita di bawah. Kita harus tetap di bawah, karena kita bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan keliru. Nah, di dalam kehidupan kita ini yang saya tahu dan saya ingat saya sampaikan di sini, kemarin di video yang lalu sudah dikatakan semuanya kebutuhan kita makan, minum, dan apa yang mau kita pakai sudah tersedia. Di alam sekitar kita, kita berkehidupan. Ya? Jadi kita tidak usah cemas, atau bimbang, atau ragu, takut kekurangan. Tidak. Itu semuanya ada. Tuhan sudah siapkan. Masalahnya sekarang kita harus mengelola semua itu. Kan tersedia toh lahan disiapkan. Kita bisa bercocok tanam, apakah padi, apakah gandum, apakah buah-buahan dan seterusnya. Supaya itu menjadi kebermanfaatan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak begitu saja kita hidup. Kita juga harus bekerja. Dan yang saya dapati, firman-Nya berkata, Tuhan itu menghargai, Tuhan itu mengasihi tangan-tangan yang rajin. Rajin berarti bekerja. Nah, tangan-tangan yang tidak rajin kurang mendapat perhatian, ya, karena dikatakan tangan yang rajin itulah yang akan berbuah, membawa hasil, Bapak Ibu Saudara.
Nah, itu hal-hal yang kita patut ingat dan jangan lepas ya. Kita ini segambar serupa. Jadi kita punya aspek ketuhanan, keilahian yang di dalam kehidupan kita sehari-hari ini mesti dipakai. Bertemu dengan siapapun, agamanya apapun, kita jangan hiraukan. Yang kita lihat adalah sosok manusia. Sosok manusia itu. Jadi katakan, kasihilah sesamamu. Tentu saja di sini yang digiring kita diminta mengasihi adalah orang sesama, satu ordo. Dan yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu yang sudah melindungi, memberkati engkau dan menyertai. Tetapi buat saya, seluruh alam semesta ini harus kita kasihi. Kata kasih untuk semesta alam termasuk tanaman dan hewan dan semua itu kita pelihara, jangan sampai mereka menjadi punah. Nah, kita tahu dalam kehidupan bernegara ada hewan-hewan juga yang dilindungi pemerintah. Ya, ada undang-undang untuk itu. Barang siapa mengambil tanpa izin itu akan dikurung atau dinyatakan bersalah ya. Kemudian juga tanaman-tanaman. Ya, tanaman-tanaman juga harus kita lindungi. Karena ada tanaman yang ada di sini, di bumi ini, hanya di Indonesia, di benua lain nggak ada. Atau hewan yang ada di sini tidak ada di benua lain. Misalnya komodo, kan hanya di Indonesia. Itu pun jumlahnya tinggal sedikit. Kita sayangi, kita pelihara, kita kasihi. Nah, demikian juga misalnya di negara lain, di Australia ada kanguru, di sini kita nggak punya, kan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud, ya. Kasihilah sesamamu. Buat saya sesama itu sesama ciptaan Tuhan loh. Tanaman tadi ya, flora dan fauna gitu deh. Kita harus menjaga, mengasihi, memelihara, kan gitu ya. Apa yang biasanya ya, memang sih kalau kita lihat yang dikasihi, dipelihara, disayangi orang-orang yang punya uang tuh kucing-kucing yang mahal, yang bagus dan sebagainya. Demikian juga anjing, diajar, dilatih dan sebagainya, kuda, begitu-begitu ya. Itu kelihatannya memberikan nilai si pemilik lebih tinggi karena mahal, dan sampai ada salon ya, salon untuk itu yang rutin memelihara, dimandikan, dikeramas, dikasih sampo, enggak bulunya tidak seperti anjing-anjing liar dan kucing liar, Bapak Ibu Saudara, karena dirawat. Nah, kembali lagi kita ke masalah sadari dulu kita ini siapa. Lalu anjuran-anjuran disampaikan oleh Yesus kepada kita itu banyak sekali, ya, banyak. Setelah Yesus turun ke bumi diutus oleh Bapa Surgawi, ini keimanan kita, Yesus diutus dan dilahirkan melalui rahim Bunda Maria manusia. Kita lihat ya, sehingga lahirlah Yesus itu anak manusia. Tetapi dia adalah jelmaan dari firman. Karena itu yang dirancang oleh Allah, yang diberitakan Gabriel, padamu ada Roh Kudus Maria. Kelak ketika dia lahir, beri dia nama Yesus. Padahal dia masih bertunangan dengan Yusuf, kan gitu ya, belum bernikah, belum, tapi sudah hamil ya, karena itu karya roh gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kita ingat, kita sadari bahwa ada proses seperti itu. Lalu apa yang dikatakan Yesus, yang diajarkan itu harus kita dengar. Kenapa? Nah, saya dapati lagi perintah dari Bapa Surgawi kepada seluruh dunia di saat Yesus sedang mengajar, lalu bergemalah firman Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepada dia. Dengerin kalau dia bicara, dengarkan nasihatnya, dengarkan pengajarannya, dengarkan dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu ya. Jadi saya ingatkan dulu pada video yang cukup singkat ini supaya jangan kita terus keseleo gitu, nggak paham apa yang diminta dan diajarkan oleh Tuhan, lalu kita mendesak, kita menuntut, meminta pertolongan, bantuan Tuhan. Nggak salah. Yang salah adalah kita tidak memahami kehendak Tuhan. Jadi kita tidak balance, tidak harmoni kita dengan Tuhan itu, nggak matching gitu ya. Kita berdiri sendiri. Kalau Tuhan tetap
mengamati, memelihara ya dari kemuliaannya. Kendati pun kita berdosa, coba perhatikan nih, kendati pun kita berdosa, kita akan mana-mana nih, pergi kemana jauh masih balik lagi, ya kan masih waras tuh, masih dipelihara, dituntun, diselamatkan, ya. Itu Tuhan amat baik walaupun tersakiti. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertindak bertentangan dengan ajarannya, kita sebetulnya sudah berseteru, bermusuhan itu, berseberangan ya. Tetapi kan Tuhan tidak serta-merta mengamuk, marah-marah, enggak. Bahkan dibuka gerbang supaya engkau diberkati dan supaya mudah tersambung hubunganmu dengan Bapa di surga di dalam nama Yesus. Tentu kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki, jangan berdosa. Nah, saya ingatkan lagi, di sana tertulis kalau kita berdosa, Tuhan tidak suka. Makanya banyak teman-teman, saya minta maaf, banyak teman-teman yang sudah berbulan bertahun berdoa, bukan hanya masalah hutang, masalah kesehatan dan masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah apa saja, itu tersendat. Bukan hanya tersendat, mandek, nggak dijawab. Karena memang diatur begitu. Maka dianjurkan bertobatlah engkau. Bertobatlah supaya dosa-dosamu diampuni, dihapus. Dengan dihapusnya dosa-dosamu, maka Allah di dalam Yesus yang dikatakannya tidak percaya kau di dalam aku ada Bapa, nah akan mengampuni dosa kita. Bapak Ibu Saudara, saya ini orang berdosa, semua kita, ya pastinya gitu, karena dari Adam sudah berdosa. Tetapi ketika saya melompat masuk di dalam kehendaknya, keinginannya saya penuhi. Kuduskanlah dirimu, kan gitu pesan kepada kita, kan kepada kita semua, bukan hanya kepada saya, ya kan. Allah berfirman begini, akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Nah, dia sudah menyatakan sikapnya kudus, ya tentu saja tidak berdosa, suci, kudus, kan gitu. Nah, kemudian kita diciptakan segambar, serupa, sehakikat. Hakikat ilahi ada di sini. Tentu saja kita harus kudus. Makanya Allah berkata, ya, Allah berkata, kuduslah engkau, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang kudus, supaya engkau, kalian semua menjadi milikku. Bapak Ibu Saudara, menjadi milikku. Nah, kalau kita dengar itu, pernyataan Allah seperti itu, kuduslah engkau supaya menjadi milikku. Bagaimana kalau orang tidak kudus atau belum kudus? Ya belum jadi milik. Kata belum jadi milik di sini bukan berarti dia diciptakan oleh iblis, enggak ada. Manusia diciptakan iblis, enggak ada. Iblis itu perusak. Semua manusia, bahkan semua flora dan fauna di bumi ini diciptakan oleh Allah itu tadi. Nah, kita punya sehakikat, ya. Nah, kita punya keilahian sifat-sifat kita ini. Nah, tentu saja kita harus seperti Tuhan itu perilaku, tutur, berpikir, dan semuanya. Makanya lah kita juga dianjurkan tetaplah bersyukur, ya, tetaplah hatimu bersukacita, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh sedih, nggak boleh khawatir, cemas, galau, ragu. Bukan keilahian itu, bukan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu lembut, baik, bahkan tersakiti nggak langsung murka gitu loh, ya. Allah itu dahsyat buat saya, ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengenalinya lebih dekat, ya. Melalui video singkat ini, sengaja saya berikan itu sebagai warming up lagi ke video besok, supaya kenapa ya, jangan ada pertanyaan itu lagi. Kenapa ya Tuhan nggak dengar suara saya, doa saya? Enggak. Dia dengar sebenarnya, tapi dosa kita menjadi sebuah penghalang, batu sandungan. Kita nggak bisa tembus ke sana. Apalagi Yesus berkata begini, berfirman, tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya tentu saja, Yesus sudah mendeklar, tidakkah kau percaya di dalam aku ada Bapa? Nah, itu dia, menarik buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kenali Yesus. Kenali dengan baik, dengan sempurna. Apa
ajarannya bagaimana, apa yang dilakukan, apa nasihat-nasihatnya. Ada hal-hal yang tidak boleh diterjang, tidak boleh diterobos, tidak boleh dibenturkan kepada firman, karena semua firman itu baik, kan gitu ya, begitu. Jadi buat saya bersuka cita menyampaikan ini secara global ya, secara generalis saya sampaikan, itulah yang dikehendaki tadi. Maka dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, Bapak Ibu Saudara sedang menonton tinggal di dalam Yesus, dan firmanku, Yesus berkata begitu, tinggal di dalam engkau. Artinya, kalau firman tinggal di dalam saya, itu menjadi landasan saya bertindak, berpikir, dan melakukan apapun dalam hidup ini berlandaskan kepada firman itu, enggak kepada yang lain. Itu dia. Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus berjanji kepada saya, kuduskan dirimu, saya berserah, lakukanlah pengkudusan itu. Artinya kehidupan saya itu sudah dipisahkan dari kehidupan dunia. Saya harus berkehidupan surgawi. Saya harus berkehidupan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu berpihak lagi kepada dunia. Saya bukan berarti bahwa saya tidak makan lagi, saya sudah tidak minum. Enggak. Yesus itu manusia, makan, minum, capek, tidur, dan semuanya. Tetapi tetap dia fokus berpihak kepada Bapaknya, kepada hakikat ketuhanan keilahiannya ada di situ, tidak berubah. Makanya karena di dalamnya ada Bapa yang berkuasa, orang mati pun dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, yang kesurupan diusir setannya, badai pun dihentikan, dan semuanya memberi makan dengan yang mustahil-mustahil, rotinya 5 dan 2 ekor ikan untuk 5.000, lebih 12 makhluk, kayak gitu itu. Nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Nah, maksud saya begini. Jadi, kalau kita sudah mengenal Tuhan baik-baik dan lebih dekat, kita bersahabat. Bersahabat seperti Abraham itu yang saya pelajari adalah sahabat Allah. Ya, sahabatnya Allah. Abraham bersahabat dengan Allah. Ayo kita bersahabat dengan Yesus. Karena cukup mengenal Yesus dengan apik saja kita sudah sampai kepada Bapa. Karena Bapa itu yang punya kerajaan itu ada di dalam Yesus. Gitu loh ya. Jadi kita mulai berubah. Yuk kita sadari kita ini nggak ada apa-apanya. Kita diciptakan seluruhnya secara total dunia ini oleh Tuhan. Jadi apa kata Tuhan, hidup kita kan begitu. Tidak bisa apa kata kita. Kita diizinkan meminta. Dan jangan cemas, semua itu sudah disiapkan. Tinggal kita siap-siap untuk menerima berkat-berkat yang kita minta itu. Apapun itu yang kita minta. Harus punya persiapan Bapak Ibu. Kalau saudara minta sepeda motor nggak bisa juga makainya, nggak punya juga SIM, nah terus bermasalah. Sebab begini, untuk apa Tuhan memberikan Anda sepeda motor yang harganya sekian puluh juta, keren, dilihat tetangga juga keren, tapi Anda tidak bisa mengendarai, nggak punya juga surat izinnya, SIM. Maksud saya begini, persiapkan segala-galanya untuk menyongsong berkat. Berkat itu ketika kita mau terima, siapkan. Mampukah engkau menerima? Tadi Anda minta mobil, minta motor, minta pekerjaan, minta segalanya, minta rumah, itu kan jiwa kita, pribadi kita harus kita ubah sesuai dengan apa yang mau kita terima gitu. Misalnya begini, saudara minta rumah, terus Tuhan kasih, tentu yang sepadan dengan kebutuhanmu ya. Nggak bisa kamu dikasih rumah 17 tingkat, itu kan jadi hotel, apartemen, rumah kediaman maksudnya. Lalu Anda tidak akan membersihkan, memelihara, itu kan rasa syukur. Rumah itu dipel semuanya, apa itu kan disyukuri. Nah, sifat-sifat ini, hati yang seperti gini, yang cuek-cuek ini, Tuhan ketahui. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, Yesus mengetahui isi hati kita. Kebiasaan kita yang buruk itu diketahui.
Padahal kan diciptakan kita tadi sehakikat, sekarakter dengan Tuhan. Setelah dia membesar-membesar, manusia itu menjadi membelot. Mulailah malas, tidak peduli, tidak ke gereja, nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak memuji, nggak berpengharapan. Tapi kalau kejepit, lalu cari Tuhan. Nah ini yang berkelok-kelok ini nggak cocok, Bapak Saudara. Ya, jangan berdoa ketika butuh, ketika perlu, lalu kita teriak Tuhan, nah, nggak gitu ya, Bapak Saudara ya. Jadi perhatikan ini yang tadi kelihatannya nih remah-remah ya, kelihatannya nih enteng-enteng, padahal ini penting. Hal-hal yang ringan ini yang saya katakan tadi harus menjadi perhatian. Ya, hormati anjuran ajakannya bertobatlah supaya kita hapus dosa kita dihapus, lalu kita dikaruniakan Roh Kudus kalau kita bertobat. Dan saya membaca Roh Kudus itu bisa didapat kalau kita meminta. Nah, maka Bapa di surga akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Itu pun akan dilihat, bukan diuji. Dilihat. Benar enggak sih minat, niat, keinginan dalam hatimu ingin bersandar, bersahabat dengan Tuhan, ingin berhubungan intim dengan Bapa di dalam Kristus? Benar, betul enggak? Atau cuma main-main? Hati-hati. Tuhan jangan dipermainkan. Ya. Kemudian Tuhan itu melihat iman-iman kita semua ini. Ya, makanya juga dikatakan, aku memilih engkau. Kenapa? Yang dipilih itu orang-orang yang memang sifatnya sudah diketahui baik-baik, punya materi yang baik dalam jiwanya, maka terpilih. Maria sudah ngaku, saya ini orang berdosa Tuhan. Dia ngobrol sama malaikat Gabriel. Tapi Gabriel bilang, ini pesan harus kusampaikan kepadamu. Lalu Maria nggak bisa juga bertahan keberdosaannya, tapi diakui, baik kalau begitu Tuhan, jadilah kehendakmu di dalam hidupku. Lalu hamillah dia. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita jangan ngotot, jangan kita paksakan emosi kita ya, egois kita, keakuan, jangan. Nggak ada kita pasang egois sama Tuhan. Tuhan berlaku kapan saja. Saya bilang, kita ini sudah hidup siap untuk mati. Jangan mati konyol. Mati di tangan Tuhan, di dalam kasih Tuhan gitu loh. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan dijemput. Siap-siap saja. Ya kan? Jadi makanya kalau bangun pagi itu, berdoa itu, siap-siap Tuhan, syukuri. Tuhan terima kasih sudah boleh bangun pagi ini. Engkau akan memberkati kami sampai ke anak cucu. Kami buka hati kami dan mampukan menerima berkat yang begitu besar, kelimpahan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang akan kuberikan bagiku Tuhan. Kebercukupan dalam hidup ini terus ditambah-tambahkan olehmu karena itu janjimu. Kan gitu ya. Syukuri. Kita masih bernapas, syukuri. Gitu ya. Supaya semakin kita syukuri, yang saya alami itu ya, semula saya hanya punya satu kendaraan. Saya nggak pernah punya sepeda motor, maaf. Begitu saya kerja, begitu saya punya berkat, begitu saya mau beli mobil memang bekas. Ya, saya beli mobil di Jakarta bekas, saya belum bernikah. Itu mobil tuh dilap tiap hari. Ya karena senang, saking senangnya dari nggak punya mobil, biasa naik bis. Sekarang Damri, dulu ada PPD ya di Jakarta, naik bis. Kadang-kadang saya naik truk tentara dari komplek tentara. Tapi berkat Tuhan berkelimpahan. Ya. Keberlimpahan itu saya terima banyak. Saya belum menikah, saya sudah punya mobil, saya lap itu semuanya, mesinnya gitu. Kalau enggak perlu saya enggak pakai. Sayang kalau berdebu gitu. Apalagi musim hujan, wah repot. Dibersihin tiap hari. Saudara, sampai orang tua saya bilang, kau terlalu rajin bersihkan. Tapi saya tidak mengerti apa-apa waktu itu. Tapi memang saya punya. Lalu ketemu ayatnya, di mana hartamu di situ hatimu. Nah, harta saya mobil itu satu-satunya, mobil bekas saya lap. Kalau ada berat saya, pokoknya jangan ada berat, walaupun sudah tua mobilnya bekas maksud saya, tapi saya mencintainya. Tahu Bapak ya Saudara, tidak sampai ke tahun depannya lagi saya bisa lagi beli mobil satu lagi. Jadi saya satu orang, mobil saya sudah dua, belum menikah. Itu keberkahan itu terus berlimpah-limpah seperti itu. Saya sadar walaupun saya tidak terlalu
berketuhanan begitu ya. Berdoa siapa yang saya tahu berdoa saja, bersyukur maksud saya. Nah, jadi bentuk dari kesyukuran itu merawat mobil itu, walaupun sudah dua-duanya saya bersihkan. Tempo-temponya tiba waktunya ganti oli servis, saya antar ke bengkel servis, dirawat seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen berkelimpahan apa yang Bapak minta, mobil kah, apakah uang itu, ya baik-baik juga nyimpan uang, jangan serampangan gitu ya. Pelihara, eh, saya tidak ngomong hormati uang, cuma tempatkan uang itu pada tempat yang sebenarnya. Jangan karena receh 5.000, 3.000 taruhlah di meja dapur gitu ya. Uang receh letak di mana-mana. Judulnya uang. Dimulai dengan 200 rupiah, 100 rupiah sampai nanti menjadi 100 juta, 100 miliar. Ini kalau yang kecil-kecil aja nggak disyukuri udah salah, Bapak Ibu Saudara. Mensyukuri itu termasuk merawat, ya, menyimpan pada posisi yang benar. Nah, kemudian duit itu jangan gulung-gulung dalam dompet, dalam saku, gulung-gulung. Nggak, berarti Anda nggak peduli tuh. Ya, karena 2.000 perak buat apa sih dipikirin? Sampai ke 10.000, alah ini cuma beli satu roti lah di supermarket, 10.000 kan gitu. Yang ada pikiran itu 10 miliar memang. Tapi yang kecil-kecil ini yang dikatakan bersyukurlah akan segala hal. Mengucap syukurlah setiap saat. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah terima, ya benda-benda itu tadi menjadi keberkatan atau keberkahan, dipelihara, dipelihara. Kalau memang sudah kumal-kumal gitu, ya hati-hati nariknya bisa sobek kan ketika mungkin belanja di pasar. Tapi kalau boleh saya ngalami, saya cuci. Apalagi di musim Covid tahun 2020 kan takut itu banyak virus. Itu apalagi semakin dicuci. Ya, saya dengan bunda dengan istri direndam. Kan kita juga harus cuci tangan. Termasuk duit yang dari pasar, dari toko kita rendam. Ya jangan terlalu lama, enggak akan mudah sobek. Kertasnya duit itu khusus, mau lalu dilap baik-baik. Kalau dikeringkan, ya dikeringkan saja, diangin-anginkan sampai kering, jangan taruh di halaman, diambil orang lewat. Kalau kalau sebegitu nantinya kan ditaruh di dalam rumah, ada pendingin, kipas, di kipas, sabar, rawat, dipelihara itu uang. Karena dia kan juga eh, eh, apa kata orang tua ini, orang tua zaman dulu selalu ngomong, kalau dinding ini bertelinga, mereka mendengar semua dinding ini dari pembicaraan kita. Kan suka orang tua ngomong gitu ya. Jadi ini duit ini juga punya energi gitu loh. Saya mau ngomong gitu, punya energi. Jadi ya apa itu? Dia punya sesuatu yang hidup. Ya energi ya. Jadi kalau kita kasihi, kita rawat, kita simpan baik-baik, disusun, nggak terbalik-balik asal centang perenang, itu nggak punya minat berarti. Apalagi Tuhan bilang, syukuri yang kau punya hari ini, yang kuberikan kepadamu gajimu UMR. Sisa-sisanya kalau belanja digosok, disimpan. Semakin sering itu dirawat, merawat itu mensyukuri, semakin banyak Tuhan percayakan seperti itu. Kendati pun kita tidak tiap hari, Tuhan aku mau penghasilanku, aku pengen bulan depan 50 juta. Kendati pun tidak ngomong tiap hari, tapi Tuhan melihat, mengetahui perbuatan kita. Tangan kita rajin memeliharanya, menyimpan. Kalau dulu sama istri saya, duit itu pun kita setrika supaya kencang, kencang, kencang. Supaya kaku, itu duit itu kalau disetrika jadi lurus dia. Taruh di dompet disusun cantik gitu. Ya kan nggak mungkin 100 juta di dompet. Ya ada pecahan-pecahan 10, 50 ribu, 100, 20 ribu, 5 ribu, disusun bagus. Kalau Anda sudah menyusun dengan rapi, alam itu tahu, saya katakan alam itu Tuhan ya, Tuhan semesta alam, melihat perbuatanmu. Wow, ya kalau boleh saya wakili alam, rajin buka Bapak Ibu ini, sangat rajin, uang disusun-susun, padahal kecil. Baik, kalau gitu besok aku kasih kepadamu 100 juta. Semakin kita jaga itu pasti. Nah, itu ya. Sadari, sadari, sadari. Bapak Ibu, sampai ketemu video besok. Di sini dulu, saya cukupkan. Saya sudah ngebangun kesadaran tadi, dan itu sangat penting, sangat basic ya. Landasan Ibu, Bapak,
mulai menghadapi alam, yaitu semesta, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, supaya kita lebih santun, sopan, hormat, berharap, meminta-minta terus kepadanya. Sebab kita butuh pertolongan Tuhan di dalam Yesus. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Kendati pun sangat sederhana pembahasannya, tapi cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita ini dihidupi oleh semesta. Biar dikatakan, semua tersedia. Tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya, itu menjadi berkat, dan bahkan akan menjadi berkat bagi orang lain melalui tangan kita. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.